Bunda dikasih duit sama Nabi Muhammad. Iya. Hmm. Pokoknya setiap ada anak kecil tanya langsung kasih. Jadi dari anak kecil, orang dewasa, orang tua semuanya bertanya. Akhirnya Nabi kita tuh ngeliatin dia itu kasihan gitu. Akhirnya udah nggak usah tanya-tanya, langsung ibarat itu bahasa batin ya. Rasulullah sih nggak ngomong apa-apa, langsung ini aja di apa lempar-lempar aja. Ayo siapa yang mau lempar-lempar. Pokoknya Rasulullah tuh pengennya ngasih ke saya gitu loh. Iya. Uang itu mau saya gitu loh. Tapi aku tuh nggak dapat gitu loh. Tapi nggak. Oh, iya. Wah, dapat itu. Pokoknya misalnya di depan aku diambil orang gitu nggak? Iya. Langsung diambil orang. Terus ya udah. Oh ya, itu artinya akan memimpin, jadi pemimpin portal itu. Belum mimpi portal itu belum mimpi portal. Enggak, maksudnya itu arahnya mimpi itu. Karena nggak dapet itu karena mau jadi pemimpinnya. Akhirnya nggak dapet tuh. Rasulullah juga lihat saya tuh kasihan gitu. Udah, Rasulullah tuh ini aku punya alat tuh. Siapa yang dapat ini alat ini? Terus Rasulullah tuh lihat gitu. Ya Allah, semoga aku dapat ya Allah. Kayak gitu. Terus Rasulullah tuh lempar alat itu. Lempar. Ini adalah alat tulisku, kata Rasulullah. Ini adalah alat tulisku. Silakan siapapun yang dapat. Alat apa dia bilang? Alat apa beliau bilang? Alat apa? Alat tulis. Oh, alat tulisku. Ini alat. Siapapun yang dapat ini bisa takdir. Pokoknya gitu. Terus akhirnya aku dapat, guys. Alhamdulillah. Itu kayak di arah maksa ya. Ya Allah, itu kayak lautan manusia itu. Ya orang pakai baju putih-putih ya. Pokoknya aku dapat tuh ya Allah, aku dapat. Alhamdulillah aku dapat. Alhamdulillah. Aku di sana. Terus ada ibu-ibu tuh. Galak banget. Itu ditarik tuh apa namanya dompet apa alat itu isinya kan alat tulis ya. Tulis semesta gitu. Ambil. Ini untuk aku. Aku ambil gitu. Terus Rasulullah itu terus saya bilang, ya Rasulullah, ini mau ambil tulis ini boleh nggak? Kata saya. Rasulullah tuh agak marah gitu lihat saya, agak marah. Maksudnya jangan diambil, itu untuk kamu gitu kan. Jangan dikasih. Udah, jangan kasih gitu. Itu dipegang terus sama ibu tuh. Udah aku coba aja gitu. Banyak juga bapak-bapak, ibu-ibu, balikin nggak? Itu punya Dewi gitu. Balikin nggak? Jadi banyak yang, jadi di sana itu ada sanksi sosial ya, ibaratnya yang bekerja itu orang, jadi diam aja. Tapi Rasulullah tuh lihat Dewi tuh jangan dikasih, maksudnya gitu loh. Kasihan gitu lihat itu. Terus banyak yang bantu Dewi gitu, ada bapak-bapak, ibu-ibu, banyak deh pokoknya. Balikin nggak? Itu punya Dewi, balikin gitu. Itu kan yang dapat Dewi, balikin gitu. Marah-marah tuh orang. Akhirnya saya dapat deh. Alhamdulillah. Terlihat jelas ini wajah Rasulullah ya. Jelas banget. Sampai aku kira tuh itu syekh, tau nggak? Itu syekh apa kok bersinar banget mukanya gitu. Syekh ya Allah, mukanya tuh bersinar banget, syekh gitu kan. Terus aku pegang alatnya, baru aku bangun nih. Aku bangun Nel. Aku kebangun. Itu mimpi berapa kali mimpi Nabi Muhammad? Cuma itu doang. Oh, baru 1 kali tuh. Kalau saya alhamdulillah udah 11 kali sih mimpi tentang Nabi Muhammad sampai dikasih apa? Peninggalannya. Masya Allah. Kalau ini semenjak sebelum mimpi ini, dia kan sering meditasi ya. Meditasi itu selalu minta doa restu Nabi Muhammad. Di sana tuh jadi masuk ke 5 dimensi. Di sana ada
tapi lantai zamrud gitu, lantainya zamrud yang tembus pandang, di bawahnya itu semesta, galaksi, bima sakti, semuanya ada di situ. Jadi sering sholat di situ, sering minta doa restunya Nabi kita. Karena juga ada 4 wanita surga, Siti Khadijah, Bunda Siti Khadijah, Bunda Siti Fatimah Az-Zahra, Bunda Siti Maryam, dan Bunda Siti Asyiyah. Itu semuanya di situ selalu ngirim energi ke Dewi. Jadi mereka itu berdiri kayak 4 pilar gitu, di depannya Rasulullah, terus saya. 4 kanan 2, kiri 2, itu masih energi ke Dewi selalu gitu. Masih, kadang-kadang dia kayak gini ya, jadi kayak gini, itu dia, jadi itu kayak gini nih, kadang-kadang kemarin. Pokoknya tangan dia itu ke atas kan, itu dia tuh menerima itu energi dari Allah gitu. Karena di atas itu langsung Allah gitu, ada kubah tuh berputar-putar, itu kayak gerbang portal gitu loh. Itu menerima apa namanya? Oh itu sebelum itu ya, sebelum mimpi itu terjadi ya. Ini nikmatnya Bunda ya, mimpinya. Kasih baru jadi banyak gitu. Iya. Yang 11 mimpi itu kan udah tak share di grup waktu itu. Yang paling berkesan sekali tidur di pangkuan beliau. Subhanallah. Iya, tidur di pangkuan beliau. Dari pangkuan beliau enggak, saya paling hormat, saya sungkem gitu, Bun, wajahnya terlihat nggak, Bun? Wajahnya terlihat kalau sama aku, tapi nggak bisa tak gambarin gitu, nggak bisa tak ceritain karena kayak tertutup cahaya. Wajahnya gitu. Kelihatan banget. Yang Masya Allah. abahku malah bukan mimpi, 2 kali beliau bertemu secara nyata, abahku. Makanya itu kan Bunda kan nangis waktu ngelihat abah kan, waktu nelpon itu loh Bun, waktu nelpon. Iya. Bagaimana rasanya waktu itu? Ibu dari itu sedih karena ya Allah, orang tua semulia ini gitu loh, udah tua, mulia, banyak garis-garis rutan di wajahnya. Aku merasa ya, aku sedih aja, aku merasa aku melihat abah kamu tuh ya kayak lihat abahku gitu loh, lihat orang tuaku. Iya. Nggak ada kan Ti, mungkin kalau masih hidup. Bukan karena energi gitu, cuman karena udah tua kok mulia sekali kerjaannya, tugasnya gitu ya, berarti ya. Nggak lelah. Ayahmu tuh, abahmu tuh nggak lelah, tetap semangat gitu. Iya, beliau tuh berjumpa dengan Rasulullah tahun 1987 pertama kali. Memakai jubah, terus bertongkat besi, datang ke tempat kerja beliau di kantor pendidikan dan kebudayaan di Lombok. Terus beliau bertanya sama seorang pegawai, di mana Bapak Sahrin katanya gitu kan. Oh itu tuh langsung diarahkan ke Abah, terus Abah datang ke beliau, langsung begitu berjabatan tangan Rasulullah sama Abah, langsung Rasulullah berkata, kirim salam rombongan dari Mekah, aku turun ke dunia untuk memeriksa keadaan umatku. Tuh kata beliau. Itu pertemuan pertama beliau. Itu setelah berjabatan tangan, cuman lale sekejap itu Abah langsung menghilang. Loh kemana? Bingung gitu. Terus tahun 2023 berjumpa di sebuah kuburan Rungkang Karangbaru yang dekat rumah Abah itu. Beliau bertemu, ketika itu ada kuburan panjang, Abah lagi bersih-bersihin gitu ya. Diketahui sama masyarakat banyak itu kuburan Tuan Said. Itu 3 meter. 3 meter ininya, panjangnya. Satu-satunya kuburan yang
panjang di tempat itu satu-satunya. Nah, ketika Abah itu lagi bersih-bersih, itu di belakang beliau Rasulullah datang kaget. Nah, langsung membicarakan tentang pengenalan diri. Habis itu saya dikasih sesuatu untuk bisa jadi bukti bahwa pertemuan ini. Tahu dikasih masker, ada masih disimpan 2023 kemarin. Masker warna biru itu yang apa namanya? Ya, yang harga itu murahan, yang warna biru itu loh. Tahu kan masker itu? Itu yang dikasih. Pesan beliau begini. Nanti kalau pembakyatan sudah dilakukan, pakai masker ini ya, gitu. Itu pesan beliau. Masker itu pas pertanda corona kemarin apa sih? Iya. Nah ini dia ya, ini siapa ya? Ini simbolnya si Wita. Ya, simbolnya Wita nih. Kemarin waktu meditasi purnama pertama, ini Wita dapat ini, simbol Allah dan uang doa. Oh, alhamdulillah. Iya, memang beliau sebenarnya Imam Mahdi, tidak bisa diragukan lagi, tidak bisa dipungkiri. Beliau sebenarnya di sini dah tak buka. Beliau memang Imam Mahdi. Kemarin udah nanya sama aku, Ati, apa bunyi pendaftaran pembakyatan yang kita lakukan untuk bunyi spanduk, katanya gitu. Dia minta pendapat sama aku kemarin, Abah. Terus aku bilang apa ya? Membuka pendaftaran pembakyatan Al-Mahdi, Imam Mahdi, untuk bisa mengenal diri sejati dan mengenal Allah yang hakiki, agar dapat merasakan Allah yang sejati, tak gitu kemarin. Semangat ya, Ti. Semangat. Ya. Kamu jangan arang. Jadi aku sendiri kan sudah berbakyat. Sebenarnya ini tugasku ya, Bun ya. Tak buka di sini. Udah waktunya mungkin, karena kan aku sudah juga kan. Ya buka, Ati, buka. Buka sebelum bencana besar terjadi. Cepat buka, aku ini Dewi Anjani yang akan bekerja sama denganmu. Buka. Sudah waktunya. Tidak ada waktu untuk menyembunyikan kebenaran. Kebenaran harus ditegakkan agar dajjal agama, dajjal berekor, dajjal keyakinan musnah di muka bumi ini. Tidak ada tempat bagi mereka yang pembangkang. Buka hati. Siap karena Allah. Siap. Ya Allah, siapkan diriku untuk menerima semua ini. Ya Allah, kenapa takdirku berat sekali? Ya Allah, kamu mampu, Ati. Kamu mampu. Allah Maha tahu dirimu daripada dirimu sendiri. Buka cadarmu juga. Semua harus tahu wajah Ratu Adel itu. Kamu Ratu Bilqis, suamimu Nabi Sulaiman, Ati. Kamu siap menerima keberlimpahan untuk jagat raya ini. Bangkitlah jagat raya. Kun fayakun. Sabda Pandita Ratu. Bekerja sama-sama Bunda Dewi. Kamilah Rajuan. Kerjasama untuk membangun semua yang telah dititahkan Allah padamu. Bangun pemerintahan Islam sejati hidup. Bangun pendidikan Imam Mahdi. Bangun pendidikan anak Nusantara. Bangun generasi penerus bangsa. Museum Megawati Soekarno Putri. Museum Dewi Anjani. Bantu aku, sahabat cahaya. Aku tidak mampu berjalan sendiri. Bantu aku, sahabat-sahabat cahaya. Bantu
Pasti mereka akan bantu kamu, Ati. Pasti, jangan khawatir. Mereka akan siap mendampingimu. Allah. Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah.